Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Namun, agar kita lebih memahami tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita awali dengan belajar pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Ayo segera kita belajar tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Anak-anakku sekalian, kita mulai dari pengertian khutbah. Khutbah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu khotoba yakhtubu khutbatan, yang memiliki makna memberi nasihat dalam ibadah. Seperti dalam sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf. Kemudian dalam ibadah lain seperti saat wukuf, ya, juga terdapat pada prosesi pernikahan atau saat prosesi pernikahan atau akad nikah, itu juga terdapat khutbah. Sedangkan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua adalah tabligh. Tabligh juga berasal dari bahasa Arab, yaitu ballagha yuballighu tablighon, yang memiliki arti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh ini memiliki makna menyampaikan atau memberitahukan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih, ya, untuk diketahui isinya dan diamalkan apa yang disampaikan tadi. Itu adalah pengertian dari tabligh. Pada poin yang ketiga, yaitu dakwah. Dakwah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang memiliki makna memanggil, menyeru, atau mengajak kepada suatu kebaikan. Dan pengertian dakwah menurut istilah atau secara istilah adalah bahwa dakwah itu adalah kegiatan mengajak orang lain, ya, baik seseorang maupun lebih, kepada jalan yang benar atau kepada jalan Allah, ya, baik secara lisan maupun perbuatan. Nah, untuk dakwah ini tidak terbatas kepada kegiatan berceramah bentuknya, tapi sebagai contoh misalkan kita memberi santunan, ataupun contoh kecilnya kita mengingatkan teman untuk melaksanakan ibadah sholat, itu juga bagian dari dakwah. Anak-anakku sekalian, dari ketiga pengertian tadi, mari kita coba analisis bersama berkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah ini menjadi salah satu keabsahan dari suatu ibadah. Contoh misalkan dalam sholat Jumat, ya, khutbah menjadi rukun dari pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat ataupun sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Karena ketika khutbah itu tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, maka ibadah sholat Jumat itu menjadi tidak sah. Yang kedua adalah tabligh. Tabligh ini menjadi salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu kita tahu bersama ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya. Nah, tabligh ini menjadi salah satu sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat wajib inilah yang kemudian kita turunkan sampai saat ini, kita laksanakan sampai saat ini untuk bertabligh, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah atau menyampaikan pesan-pesan Allah kepada sesama. Semoga kita senantiasa bisa untuk istiqomah menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, tentunya dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka menyebarkan Islam di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Nah, dakwah ini menjadi satu hal yang wajib bagi kita seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Allah berfirman, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi menyampaikan pesan Allah walau satu ayat, menyampaikan pesan kebaikan, menyampaikan nasihat walau satu ayat, itu menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim, baik laki-laki maupun muslim perempuan. Semoga kita bisa senantiasa beristiqomah berdakwah di jalan Allah, hatta itu dari hal yang paling kecil,
yaitu seperti mengingatkan teman untuk melaksanakan ibadah atau sholat jamaah atau hal yang lainnya yang bisa kita laksanakan setiap saat di sekitar kita. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Pada video-video berikutnya atau kesempatan-kesempatan berikutnya, kita akan belajar lebih mendalam tentang ketiga hal tadi, diantaranya rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan untuk teman-teman semua, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.